kasih Tuhan, kami bersyukur kalau Engkau mati bagi kami dan Engkau bangkit bagi kami, Engkau menang bagi kami, dan Engkau layakkan kami Tuhan untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu. Kami tahu ada suatu kekuatan yang luar biasa Tuhan yang Kau sediakan kepada setiap orang-orang yang mau datang menyembah-Mu. Karena Engkau berjanji, Engkau bertahta di atas puji-pujian umat-Mu. Sebab itu merdekakan kami Tuhan, pulihkan, bangkitkan kami. Supaya kami sungguh-sungguh mengalami apa yang sudah dideklarasikan sepanjang tahun ini. Bahwa kami akan mengalami kemenangan bersama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap diberkati oleh firman-Mu. Bersama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku, Shalom. Terima kasih kepada Ibu Ati dan setiap staf gembala dan segenap pelayan jemaat Tuhan di tempat ini, dan saya mau sharing firman Tuhan hari ini. Tentunya tema kita sepanjang tahun adalah kemenangan ya. Jadi kita mesti tahu bagaimana kita menghadapi kemenangan, mencapai kemenangan, dan saya percaya sepanjang tahun ini banyak sekali khotbah-khotbah yang akan membawa kita ke sana. Dan barusan minggu lalu kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan kalau kita ingat, Alkitab itu berkata seperti ini saudaraku, sepanjang 40 hari Yesus itu terus-menerus menyatakan dirinya ya kepada umat sebelum dia naik ke surga, dan baru 10 hari kemudian, sesudah 50 hari total ya dari kebangkitan Tuhan Yesus, maka Roh Kudus turun. Artinya sepanjang 40 hari ini pun kita penting sekali mengenal ya, mengalami, dibukakan tentang makna kebangkitan Tuhan Yesus supaya itu enggak berlalu begitu saja ya. Tahun depan gereja kami, saya dan suami menggembalakan jemaat di Jakarta Pusat juga mau mulai ya saudaraku, karena sebenarnya sudah lama direnungkan tapi terhalang dengan COVID. Jadi sebelum Paskah itu seminggu itu kita ada ibadah terus ya. Mungkin di tempat ini juga sudah ya Ibu ya. Ibadah terus ya supaya apa, menjelang Jumat Agung itu kita benar-benar mengerti makna kematian Tuhan supaya kita juga mengerti makna kebangkitan. Jadi hari ini judul firman Tuhan adalah alami kemenangan dengan mengikuti teladan Kristus. Kemenangan yang sesungguhnya itu adalah kalau kita mengikuti teladan Kristus. Nah kita lihat firman Tuhan dalam 1 Petrus 2 ayat 21, ya judul perikopnya boleh mulai tayang ya, PPT-nya. Penderitaan Kristus sebagai teladan. Next slide ya. Sepertinya kelewat satu ya. Nah ini ya, 1 Petrus 2 ayat 21, penderitaan Kristus sebagai teladan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Semua orang gak suka penderitaan ya. Ya penderitaan itu semua orang gak ada yang suka. Tapi untuk mengalami kemenangan kita perlu mengikuti teladan Kristus. Dikatakan mengikuti jejaknya. Jejak Tuhan Yesus di atas muka bumi ini ya sebelum dia mengalami kebangkitan itu berhenti di kayu salib. Amin. Sepanjang 30 tahun lebih hidupnya itu ya, 3 tahun terakhir dia banyak melayani, dia banyak pergi ke berbagai tempat, kakinya melangkah ke berbagai mujizat demi mujizat, tapi jejak kakinya itu berhenti di kayu salib. Jadi makanya kenapa orang Kristen itu harus pikul salib. Karena jejak Kristus itu adalah pikul salib. Dan itu menjadi teladan. Penderitaan Kristus menjadi teladan. Teladan itu artinya harus diikutin. Ya, kenapa harus diikutin? Kita lihat ayat berikutnya itu powerful sekali. Ya, Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Penganiayaan itulah derita tadi yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus ya. Kita kalau setiap Jumat Agung kita melihat kembali tayangan The Passion of the Christ. Kita tahu semuanya sudah ditanggung atasnya, semuanya diderita olehnya. Supaya apa saudara? Supaya ketika dia bangkit itu menyatakan bahwa Yesus sudah mengalahkan segala sesuatu. Jadi artinya semua orang yang mengikuti teladan Kristus ya layak untuk mengalami kemenangan juga. Layak untuk mengalahkan segala sesuatu yang mungkin mengintimidasi hidup kita. Nah Bapak Ibu Saudara, seringkali kalau kita membayangkan kalau kemenangan Tuhan Yesus, ya Yesus ada juru selamat. Selalu yang terbayang kita adalah juru selamat ketika kita nanti kekekalan bersama-sama dengan Tuhan. Juru selamat atas dosa. Tapi Yesus itu bukan hanya juru selamat atas dosa. Dia bukan hanya menang atas dosa. Karena ketika dia mati di kayu salib, itu bukan hanya dosa kita saja yang ditanggungkan, tapi semua kelemahan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara sadar nggak kita ini manusia yang lemah? Kenapa kita manusia yang lemah? Karena kalau ada penderitaan, kesesakan kita langsung ngerasa terganggu. Ya, kalau kita manusia yang kuat ketika ada tantangan di pekerjaan, tantangan di bisnis, tentu kita
nggak merasa terganggu karena kita kuat. Tapi kenapa kita nggak suka dengan yang namanya intimidasi dalam berbagai hal dalam kehidupan kita? Karena kita lemah. Amin. Dan ketika Yesus di kayu salib dikatakan semua kelemahan kita sudah ditanggungnya. Jadi bukan hanya atas dosa, tapi semua kelemahan kita tidak mampu mengatasi semua intimidasi dalam berbagai hal terjadi dalam hidup kita, ya penderitaan-penderitaan tadi. Yesus itu sudah tanggung. Jadi kalau Yesus sudah tanggung, kemudian Yesus mati dan dia bangkit, berarti kita sudah bangkit juga atas segala kesesakan penderitaan yang mungkin ya terjadi dalam hidup kita. Yesus itu juru selamat setiap hari, Mazmur 68 ayat 20 ya. Sehingga Yesus bukan hanya juru selamat atas dosa, tapi Yesus juru selamat atas semua kesesakan kita. Mazmur 68 ayat 20 berkata, hari demi hari ia menanggung bagi kita, Allah adalah keselamatan kita. Hari demi hari dia adalah Allah keselamatan kita. Tentunya ini enggak bicara walaupun saudaraku ya, kalau kita sudah ditanggung, kita sudah dikatakan bersih ya, disucikan oleh darah Kristus. Kemudian kita manusia kan enggak ada yang sempurna ya. Kita mungkin ngalami sesuatu, kita berbuat dosa. Ya, dosa itu dalam banyak hal nggak mesti dosa misalnya jinah, membunuh begitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara marah, akhirnya Bapak Ibu Saudara jatuh dalam dosa karena kemarahan kita gitu ya. Nggak sulit untuk mengampuni, tapi 1 ayat 9 berkata, selalu ada pengampunan bagi kita. Amin. Semua orang yang datang kepada Yesus Kristus itu disucikan kembali. Tapi ini nggak hanya bicara itu saudaraku, hari demi hari ya. Dia menanggung. Dia juru selamat kita. Artinya ketika Bapak Ibu Saudara punya persoalan. Covid ini 3 tahun banyak orang mengalami persoalan. Amin. Bahkan sampai sekarang seperti long Covid ya. Udah selesai Covid masih ada bekasnya. Banyak orang udah selesai Covid bisnis belum terlalu pulih. Amin. Masih ada dampak long Covid-nya itu dalam berbagai aspek kehidupan kita. Nah itu sebenarnya dikatakan dia adalah Allah keselamatan kita. Dia Allah yang menyelamatkan kita untuk memulihkan kita hari demi hari. Sehingga firman Tuhan berkata setiap hari punya kesusahannya sendiri. Amin. Tapi di kesusahan sendiri itu Yesus adalah juru selamat bagi kita. Ibrani pasal 7 ayat 25 berkata, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna. Katakan sempurna. Bagi siapa? Bagi semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Menjadi juru selamat, menjadi savior. Yesus sudah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Enggak santai-santai Bapak Ibu Saudara ya. Dia di situ juga berdoa untuk kita. Dia menguatkan kita. Dia mau kita bangkit dan dia mau kita percaya juga kita mengalami kemenangan. Jadi rahasia kemenangan kita adalah di penderitaan Tuhan Yesus. Karena di penderitaan itu dia menang. Jadi yang pertama pada masa gelap, pada masa kesesakan, Bapak Ibu Saudara, ayo sama-sama kita katakan jadilah kuat. Ya, jadilah kuat. Bagaimana kita jadi kuat ketika kita punya kesesakan? Ya, Bapak Ibu Saudara, kita lihat Tuhan Yesus karena teladannya kan Tuhan Yesus. Apa yang Yesus lakukan saat ia sangat ketakutan? Orang kalau mengalami kesesakan, intimidasi pasti takut ya. Takut tuh banyak ya. Kalau yang lagi kuliah takut gak lulus. Ya. Lagi bikin skripsi takut gak bisa sidang. Banyak takut nih kita ya. Pokoknya kita keluar dari rumah tuh udah takutnya tuh udah banyak. Nanti kita mau berjualan, hari ini target tercapai gak ya. Ada banyak rasa takut ya. Takut itu seperti kekelaman ya Bapak Ibu Saudara. Nah Yesus juga pernah takut. Apa yang Yesus lakukan pada saat ia bukan hanya takut, sangat ketakutan. Ya kita lihat ayatnya, Lukas 22 ayat 44. Ia sangat ketakutan. Jadi bukan hanya takut, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Titik-titik darah inilah yang membuktikan Yesus sangat ketakutan. Nah titik-titik darah ini namanya hematidrosis. Bapak Ibu Saudara bisa Google. Itu terjadi apa? Pada saat stres yang sangat berlebihan, ya orang takut tuh pasti stres. Itu pembuluh darahnya pecah, masuk ke jaringan keringat. Itu adalah titik stres yang paling tinggi. Dan bukan hanya Yesus saja yang mengalaminya. Ada yang pernah mengalaminya ya ketika mau ada hukuman mati. Atau seorang sesudah zaman Tuhan Yesus, zaman kita sekarang ini ya, saya lupa. Tapi Bapak Ibu Saudara bisa cari informasi ada di Wikipedia. Itu dia juga saking ketakutannya, dia berpeluh gitu ya. Peluhnya itu seperti titik-titik darah. Kenapa terjadi? Karena pembuluh darahnya pecah. Dan masuk ke jaringan keringat. Jadi itu adalah stres yang paling tinggi. Jadi Yesus juga pernah stres. Ya kalau anak muda sekarang bilangnya kena mental. Yesus juga kena mental Bapak Ibu Saudara. Kena mentalnya apa? Bukan persoalan bahwa dia akan mati di kayu salib. Tapi persoalan yang paling yang membuat dia kena mental sampai dia kena stres berlebihan itu adalah terpisah dari Bapaknya. Yesus itu manunggal dengan Bapa.
Terpisah dengan Bapa itu adalah penderitaan terpuncak yang Yesus alami. Dan apa yang dia lakukan pada saat dia kesesakan? Dia makin sungguh-sungguh berdoa. Ya, Bapak Ibu Saudara. Rahasianya kalau ketika kita mengalami tekanan, makin sungguh-sungguh berdoa. Makin datang kepada Tuhan. Makin dekat kepada Tuhan. Nah, doa ini kan sesuatu yang menjadi tantangan bagi setiap pelayan jemaat, gembala dan pelayan jemaat ya. Umat itu kebanyakan gak suka berdoa. Ya, saya nggak tahu di tempat ini Bu Ati, tapi tempat penggembalaan juga sama ya. Jadi tempat penggembalaan saya ya. Jadi untuk meyakinkan bahwa rahasia kemenangan tuh ada ketika kamu mendekat kepada Tuhan itu kebanyakan tuh kepengen pakai jalannya sendiri. Suatu saat ada seorang jemaat yang punya persoalan sangat berat di usahanya. Dan kemudian suami saya ajak doa puasa. Jemaat saya bilang gini, bagaimana kalau Bapak saja yang doa puasa, itu kan pekerjaan Bapak sebagai gembala. Kebanyakan orang tidak suka berdoa Bapak Ibu Saudara, sehingga selama pandemi, udah bayangin pandemi udah begitu sulit ya. Bikin Zoom meeting, untuk Zoom meeting itu kan sebenarnya enak banget kan. Gak perlu keluar rumah, gak perlu keluar transport ya. Gak perlu ada mara bahaya di tengah jalan, apalagi segala virus. Itu aja sulit sekali membuat jemaat di tempat saya waktu itu untuk ikut doa. Jadi saya akalin Bu Ati. Kalau Tuhan Yesus kan 1 jam berdoa. Ya menurut saya itu daya tahan manusia untuk berdoa itu 1 jam Bapak Ibu Saudara. Untuk bisa fokus. Kita pangkas 15 menit. Artinya kalau 15 menit saja nggak bisa mendekat kepada Tuhan. Wow, bagaimana mengalami kemenangan. Dan 15 menit juga penting untuk membuat anak-anak juga suka berdoa. Jadi sampai sekarang sudah 3 tahun berjalan kami punya doa cuma 15 menit. Lewat Zoom meeting. Mulai anak-anak, Jesse ya. Karena 15 menit kan gampang kan. Jadi artinya mulai dari yang gampang dulu, nanti lama-lama kalau sudah cinta hadirat Tuhan, lama-lama tambah porsinya. Jadi artinya makin sungguh-sungguh berdoa, makin mendekat kepada Tuhan, makin mengejar Tuhan. Ya, apa yang Yesus lakukan saat ia merasa ditinggalkan? Ditinggalkan Bapa. Mazmur 22 ayat 1 untuk memimpin biduan, ini nanti ayat khusus ya di kebaktian kedua. Menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Ini dikutip di Matius 27 ayat 46. Tapi saudaraku, ayat ini ketika Yesus berkata, Eli, Eli lama sabatani, itu menurut lagu Rusa di Kala Fajar. Itu dari Mazmur. Sepanjang Yesus khotbah, Yesus banyak kutip ayat Alkitab. Tapi yang terbanyak Yesus kutip itu adalah kitab Mazmur. Di bawahnya baru kitab Yesaya. Jadi artinya Yesus ini seorang worshiper. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Kalau orang Israel itu baca kitab Mazmur nggak kayak kita. Kalau kita bacanya kayak Matius, Markus gitu ya. Kalau orang Israel 150 Mazmur itu 150 nyanyian. 150 himne. Itu ada nadanya. Nadanya menurut lagu Rusa di Kala Fajar. Jadi bahkan di tengah-tengah kesesakan pun yang keluar dari mulutnya itu adalah worship. Mendekat kepada Tuhan. Dan dia katakan, mengapa engkau, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini mengatakan bahwa di dalam kehidupan Tuhan Yesus yang paling penting itu adalah Tuhan. Itu yang membuat dia hematidrosis. Jadi di saat kesesakan bukannya makin marah sama Tuhan. Kan rasanya layak ya. Udah pelayanan 3 tahun loh Bapak Ibu Saudara, sungguh-sungguh ikut melayani Bapak. Terus ngalami seperti itu. Banyak kali manusia termasuk saya. Ya, ketika kita kesesakan kita langsung mau menyalahkan Tuhan. Kita langsung merasa kenapa saya diperlakukan seperti ini? Kenapa enggak fair? Ya, orang lain ya seperti Mazmur 73 ya, Mazmur Asaf. Orang lain enggak sungguh-sungguh ikut Tuhan, kok makin kaya, kok sehat-sehat, kok saya ngikut Tuhan, kok bisnisnya malah bangkrut. Kok ngalami PHK? Berapa banyak orang berkata seperti itu. Langsung itu kan bentuk komplain. Yesus ngajarkan teladan Yesus adalah ketika ngalami kesesakan makin kejar Tuhan. Makin mendekat kepada Tuhan. Dan itu sebabnya Daud itu adalah seorang yang sangat berkenan di hati Tuhan. Karena dia selalu cari Tuhan. Cari Tuhan. Pada masa kekelaman dikejar-kejar Saul dia cari Tuhan. Mazmur 17. Judul perikopnya saja diburu dengan tak bersalah. Ini Daud saudara. Diburu dengan tak bersalah. Layak marah enggak? Enggak salah diburu ya. Enggak salah ngalami tekanan. Enggak salah kok ngalami segala persoalan. Tapi apa yang Daud katakan? Mazmur 17 ayat 15. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu. Yang dicari apa saudaraku? Wajah Tuhan loh. Padahal kalau kesesakan yang butuh apa saudara? Tangan Tuhan. Amin. Tangan yang menolong.
tangan yang membuat mujizat. Yang kita butuhkan kan itu kan. Tetapi Daud ketika dia mengalami ketekanan, yang dia cari bukan tangan. Yang dia cari itu wajah. Dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupa Tuhan. Puas itu jangan dengan mujizat Bapak Ibu Saudara. Puas itu jangan dengan berkat. Karena ketika berkat itu diambil dari kita maka kita akan meninggalkan Tuhan. Ya anak saya itu suka anxious yang nomor 2. Baru kemarin dia ngomong. Dia ngalami berkat ya dalam pekerjaannya. Terus dia ngomong gini, tapi aku jadi rasa anxious, gelisah. Bagaimana kalau nanti ini diambil daripadaku? Ya. Itu sama juga dengan salah satu pengerja yang ngalami promosi terus ngomong sama suami saya, Pak saya mau parkir dulu dari pelayanan. Ini pengerja saudara ya, tim Praise and Worship. Karena apa? Ini saya terlalu sibuk. Suami saya ngomong gini, di atas muka bumi ini tidak ada yang setia sama kita. Siap meninggalkan kita. Kalau ada orang yang lebih baik dari kita di pekerjaan, kita bisa diganti loh Bapak Ibu Saudara. Yang sudah bekerja, mengerti? Kalau ada orang yang lebih hebat dari, atau sebagai pebisnis, ada orang yang lebih nawarkan lebih murah, customer-nya sudah bertahun-tahun bisa pindah loh. Apalagi Indonesia sadar sekali sama harga. Ya Bapak Ibu Saudara ya. Dikit aja gitu baru buka restoran rame, tiba-tiba di depan punya dana lebih besar, bisa bikin lebih bagus, harga lebih murah, pindah tuh customer kita. Gak ada yang loyal di atas muka bumi ini. Saya waktu jadi artis rohani, saya juga udah ngerti itu. Waktu saya pertama jadi artis rohani sebuah label, semua pelayanan dibuka. Semua tanda petik panggung dikasih untuk bersaksi. Tapi saat itu saya sudah berpikir, suatu ketika pasti ada yang lebih baik dari saya. Ya namanya kan bisnis Bapak Ibu Saudara ya. Saya harus siap digantikan oleh orang lain. Jadi kalau kita udah punya mental seperti itu, seperti kata Salomo, ada waktunya lahir, ada waktunya mati, ada waktunya membangun, ada waktunya meruntuhkan. Tapi satu yang setia kepada kita itu Tuhan. Enggak pernah tinggalkan kita. Amin. Jadi kalau kita pegang Tuhan, satu jalan ditutup, dia akan buka jalan lain. Tapi kalau kita nempel sama yang namanya berkat dan kemudian itu tertutup, itu hilang, maka kita sudah tidak punya jalan keluar. Amin. Itu sebabnya Daud itu kejarnya itu wajah Tuhan. Hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara kalau lihat tangan Tuhan, kemudian tangan Tuhan kelihatannya belum menolong, kecewa enggak? Ya kecewa lah. Kok lama sekali Tuhan tolong? Kok belum ada mujizat Tuhan? Kok tangannya belum bergerak? Tapi kalau saudara lihat wajahnya. Saudara, kita kan hanya bisa punya gambaran lewat film The Passion of the Christ. Apa yang kita lihat dari wajahnya? Dia hanya bisa bilang, I love you. Aku mau lakukan semua ini demi engkau. Jadi saudara, jadilah kuat itu artinya apa? Cari wajah Tuhan. Pak Niko selalu bilang ya, cari hadirat Tuhan. Nah saudara memang ayatnya nggak ada di sini, tapi saudara sering dengar. Beberapa denominasi kalau doa berkat, itu apa doa berkatnya? Tuhan ya, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan apa? Wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Itu doa berkat loh saudara. Gak pernah gini, Tuhan menunjukkan tangannya, enggak pernah. Itu disuruh oleh Tuhan, itu dicatat dalam Bilangan pasal 6. Tuhan bilang gini, kalau memberkati orang Israel, ya orang Israel bangsa yang besar, bangsa pilihan Tuhan ya. Bangsa yang sudah mengalami begitu banyak pertolongan Tuhan. Tuhan bilang, kalau memberkati orang Israel ngomongnya apa? Tuhan menghadapkan wajahnya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Supaya apa? Ketika ngelihat wajah Tuhan, ada relationship. Ada kedekatan, puas dengan wajah Tuhan. Kalau sudah puas dengan wajah Tuhan yang lainnya tinggal ngikut, amin. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi jadilah kuat itu adalah dengan berdoa, Bapak Ibu Saudara menyembah, mendekat kehadirat Tuhan dan baca firman Tuhan. Ya, ini ada satu quote yang bagus. Don't say God is silent, boleh next ya. Don't say God is silent when your Bible is closed. Banyak orang bilang, mana tuntunan Tuhan, tapi gak pernah baca Alkitab. Ya. Ada jemaat gini loh Bapak Ibu Saudara, dia perlu pertolongan Tuhan, tapi mau cari, dia tuh mau dipromosikan, kandidat cuma 2. Ya. Jadi dia butuh tuntunan, yang satu lagi kemungkinannya besar. Kenapa? Dia kemungkinannya lebih kecil walaupun pinter, walaupun punya segala satu kemampuan karena orang Kristen. Ya, jadi lebih sulit untuk naik pada saat itu. Dia butuh tuntunan Tuhan. Oh, nggak pernah buka Alkitab, Alkitabnya berdebu. Jadi dia bukalah Alkitabnya ini kan dalam nama, kan suka gitu, dalam nama Tuhan Yesus. Yang terbuka inilah tuntunan.
Nah, soalnya nyari sendiri sulit kan kalau nggak pernah baca Alkitab kan Bapak Ibu Saudara. Ternyata yang terbuka pembatas perjanjian lama sama perjanjian baru Bapak Ibu Saudara. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara pembatasnya? Kertasnya nggak ada isinya. Kalau pernah buka Alkitab buku ya, sekarang kita udah nggak kenal Alkitab buku mungkin ya. Lebih banyak pakai Alkitab digital. Pembatas Saudara, nggak ada isinya. Apakah kalau tidak ada isinya berarti Tuhan tidak menuntun? Ya itu kekurangannya kalau nggak pernah baca Alkitab. Puji Tuhan, di ibadah ada nyanyian. Makanya jangan miss ibadah yang ada worship ya. Karena ada juga jemaat yang sukanya cuma khotbah doang ya. Di sini enggak ya. Sini enggak, dari awal udah datang. Jadi menjelang khotbah baru masuk gitu Bapak Ibu Saudara. Karena khotbah itu sudah mulai terjadi saat kita memuji menyembah. Kenapa saya katakan seperti itu? Saya penulis lagu Bapak Ibu Saudara. Semua penulis lagu rohani itu seharusnya tulis lagu rohani itu based on Bible. Jadi waktu kita nyanyi, ya jangan protes ya kalau WL itu suka ngulang-ngulang. Ya. Waktu ngulang-ngulang itu lagi memperkatakan firman berulang-ulang. Makin Bapak Ibu Saudara ulang-ulang makin nancep. Dan luar biasanya lagu itu gak bisa diambil dari hidup kita. Ya. Bapak Ibu Saudara saya yakin sini pernah hafal satu ayat Alkitab utuh. Gak percaya ya? 1 Tawari 4 ayat 10. Lagu Yabes. Lagu Yabes itu literally, itu persis ayatnya. Gak ada bedanya. Kata-katanya semua sama. Loh kok kita nyanyiin terus benar hafal kan? Itu ayat. Nah Bapak ini juga sama. Gak dapat tuntunan. Tiba-tiba lagu itu kan gak bisa diambil ya dari hidup kita ya. Kalau sudah sering kita dengar itu bisa keluar lagi loh. Itulah pertolongan Tuhan untuk kita. Keluar ayat. Lagu bukan ayat. Meskipun musuh di depanku. Rintangan menghadang langkahku. Itu Mazmur 91 saudara. Beribu rebah di kiriku. Berlaksa di sisi kananku, cuman redaksinya dirubah. Tapi itu Mazmur 91 ya. 1.000 orang rebah di kiri sisiku dan 10.000 sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpaku. Itu membangkitkan iman jadi kuat, amin. Kekuatan tuh dari kedekatan kita dengan Tuhan karena Tuhan bicara. Waktu dekat dengan Tuhan tuh bukan cuma nempel-nempel gini saudaraku. Tuhan bicara, jadilah kuat. Sama-sama katakan jadilah kuat. Pada masa gelap jadilah berani. Ya bukan hanya kuat saja, berani. Ya saudara, jadilah berani. Katakan bersama jadilah berani. Ibrani pasal 4 ayat 16. Yuk kita buka Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Kita tahu ada pengampunan. Kita tahu Tuhan mengasihi kita. Tapi harus jalan, harus gerak. Ya. Moving forward, penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Berani itu bicara apa saudara? Berani berjalan, berani bergerak. Ya, sekalipun mungkin Bapak Ibu Saudara ngelihat persoalan Bapak Ibu Saudara apa hari-hari ini? Bisnis, pekerjaan, sekalipun rasanya nggak mungkin untuk Tuhan jadikan kita pemenang. Berani mempercayai yang di tangan kita cukup bagi Tuhan untuk membuat mujizat dan kemenangan. Mengerti katakan amin. Sekecil apapun itu, kalau Bapak Ibu Saudara sudah kuat di dalam Tuhan, harus berani melangkah. Berani mempercayai. Kebanyakan orang kalau misalnya nggak ngelihat fakta, ya, fakta kelihatan bahwa modal untuk menang, itu biasanya nggak berani melangkah. Nggak berani menghadapi tantangan ketika diberikan satu pekerjaan, bahkan ketika menurun, seperti Yusuf ya. Sudah promosi dari budak menjadi kepala rumah tangga di rumahnya Potifar. Ketika dia turun ke penjara, walaupun sama-sama ngurus orang, ya, memanage, tapi itu kan turun pangkat Bapak Ibu Saudara. Tapi apa yang membuat Yusuf luar biasa? Dia berani mempercayai, bahkan ketika aku turun pun, aku tetap bertindak. Dia gak diem kan? Dia gak komplain, dia lakukan yang terbaik. Dan akhirnya dia ngerti Bapak Ibu Saudara, ketika dia diangkat menjadi mangku bumi, sebelum dia diangkat jadi mangku bumi, dia udah punya modalnya. 7 tahun masa kelimpahan itu dia sudah pernah memanage kelimpahan di rumah Potifar. 7 tahun masa kekurangan itu dia pernah memanage kekurangan di penjara. Penjara selalu bicara kekurangan. Gak akan mungkin melimpah seperti di rumah Potifar. Ketika seseorang berani mempercayai di tangannya itu adalah cukup bagi Tuhan untuk membuat mujizat, dia akan bertindak. Dia akan berani melangkah. Nah saudara, itu dibuktikan oleh Tuhan Yesus. Ya, Mazmur 34 ayat 20, ini ayat dulu tuh saya bingung sekali. Ini hubungannya apa? Kemalangan orang benar banyak, tekanan, intimidasi orang benar banyak. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Sampai situ kita ngerti. Kita punya kesukaran, Tuhan melepaskan. Ayat berikutnya ini kayak nggak masuk akal. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Apa hubungannya?
ya. Mengalami pertolongan Tuhan dengan patah tulang, saudara, ya. Amsal 24 ayat 16 berkata, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Mau bolak-balik ngalami persoalan seperti orang roboh, ya, tapi bisa bangun lagi. Kenapa dia bisa bangun lagi? Karena tulangnya tidak patah. Orang yang patah tulang tuh gak bisa bangun loh Bapak Ibu Saudara. Kalau sudah jatuh gak bisa bangun. Ini ibarat knock down but never knock out. Seperti petinju 15 ronde, 14 kali dijatuhkan terus tapi bangun lagi. 14 kali begitu. Di ronde ke-15 dia pukul lawannya, lawannya jatuh dan dia menang. Itu yang namanya knock down but never knock out. Dan sampai matinya di kayu salib Bapak Ibu Saudara, Tuhan bela. Tidak satu pun tulangnya yang patah. Bapak Ibu Saudara dapat itu, tangkap itu. Segala luka Yesus tanggung. Enggak ada yang enggak ditanggung. Cucuran darah mengalir dari sekujur tubuhnya dia rela. Tapi ada satu yang tidak dia relakan. Tulangnya tidak boleh dipatahkan. Yang dua dipatahkan kiri kanan. Patahkan itu untuk membuktikan mati atau mempercepat kematian. Tapi Yesus ketika laskar datang kepadanya tidak dipatahkan karena Yesus sudah mati. Ya, ditombak saja kan. Artinya apa? Sampai matinya di kayu salib pun dia bela. Tidak satu pun tulangku dipatahkan. Supaya Bapak, Ibu, Saudara dan saya percaya. Kita mungkin banyak mengalami kesukaran. Tapi kita bisa bangun lagi. Amin. Kita bisa bangun lagi. Bapak Ibu Saudara yang terakhir lompat satu ayat. Pada masa yang gelap jadilah sabar. Katakan bersama jadilah sabar. Ya tadi sudah jadilah kuat. Jadilah berani, berani melangkah ya. Dan jadilah sabar. Ya. Kenapa kita harus sabar? Karena Tuhan punya waktu bertindak. Amin. Dan firman Tuhan berkata dalam Mazmur 37 ayat 5. Ya, berikutnya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Yesus pun menyerahkan nyawanya. Jadi dua Mazmur dia ucapkan di kayu salib yang tadi Eli Eli lama sabatani. Yang keduanya adalah ketika dia berkata, ya Bapa ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Itu juga dari Mazmur. Jadi ada dua Mazmur Bapak Ibu Saudara. Dia menyerahkan nyawanya. Yesus mempercayakan Bapaknya bertindak. Dan Bapa Allah Bapa bertindak dengan kemenangan. Tuhan akan bertindak. Sabar tunggu. Sambil terus lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sabar tunggu. Dan firman Tuhan janji dia akan bertindak. Dalam kitab Yesaya dikatakan ada banyak Allah di muka bumi ini. Ya, Bapak Ibu Saudara sendiri tahu banyak kepercayaan di atas muka bumi ini. Tapi satu-satunya digaransi di kitab Yesaya. Satu-satunya Allah yang bertindak adalah Allah yang Bapak Ibu Saudara dan saya sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Sebab itu jangan putus asa, karena kebanyakan kalau nggak berani, nggak mau tunggu waktu Tuhan tuh jadi putus asa. Ya, Yesaya 50 ayat 2 bukti Tuhan bertindak. Ya, ayat terakhir, lanjut yang terakhir. Mengapa ketika aku datang, kalau Tuhan datang itu kan dengan pertolongan ya. Ini Tuhan loh yang ngomong, mengapa ketika aku datang tidak ada orang. Jadi orang yang tadi kesesakan ini yang doa-doanya akhirnya jadi nggak percaya dan quit. Dari gelanggang pertandingan. Tuhan datang mau kasih jawab pada orangnya udah gak ada di situ. Dan ketika aku memanggil tidak ada yang menjawab. Mungkinkah tanganku terlalu pendek untuk membebaskan? Atau tidak adakah kekuatan padaku untuk melepaskan? Dari sini dapat gak hati Tuhan? Tuhan mau bertindak. Tuhan mau tolong. Tuhan mau berikan kemenangan. Di sini tersirat loh Bapak Ibu Saudara. Tapi yang menjadi persoalan. Yang mau diberikan kemenangan masih ada di situ apa tidak? Itu yang membuat saya 20 tahun di proses Tuhan ya. Dari saya pertama kali menulis lagu Indonesia Bagi Kemuliaan-Mu. Wah Bapak Ibu Saudara itu lagu tahun 90 viralnya minta ampun. Boleh ada di sini pemain keyboard? Viralnya minta ampun Bapak Ibu Saudara tanpa dukungan teknologi internet. Itu sulit ya. Kalau sekarang bikin viral gampang. Masukin aja TikTok, masukin Instagram, masukin Reels. Akan ditolong oleh teknologi, amin. Masukin YouTube. Dulu tuh gak ada pertolongan seperti itu. Masih kaset. Yang nyanyi juga Pak Weliar Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan itu juga meneguhkan saya waktu itu bahwa Tuhan akan pakai saya. Karena saya waktu itu gak pinter. Dan sampai sekarang gak pinter tulis lagu Bapak Ibu Saudara. Tapi entah kenapa rumah saya itu di depan rumahnya Pak Weliar. Kami sama-sama satu alma mater, kami kuliah di ITB. Dan itu bukan kebetulan menurut saya. Jadi karena dia tahu saya nulis lagu, dia datangin saya. Akhirnya dia rekamlah lagu ini tahun 90. G mayor. Dan saya aja gak punya rasa percaya loh itu bisa dipakai Tuhan. Di album itu albumnya Pak Wer itu nomor 4. Dia dengan grup Celebration of Praise ya.
Kalau nomor 4 tuh berarti bukan yang utama, amin. Apalagi kaset ya. Nomor 4 tuh kan orang dengerin nomor 1, 2, 3 dulu baru sampai nomor 4. Yang viral malah yang nomor 4 itu Bapak Ibu Saudara ya. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Itu ya, sampai situ dulu. Nah, Tuhan panggil saya untuk nulis lagu. Benar saya lakukan, saya lulus dari ITB. Jadi saya sama dengan Pak Weliar, sama-sama punya nama insinyur di depannya. Enggak saya pakai. Saya dedicated hidup saya untuk menulis lagu. Enggak ada laguku yang dipakai orang-orang. Padahal tadi viral banget nih. Itu kan yang dibilang banyak orang menyerah. Saya pun mau menyerah, bukan saya kuat loh Bapak Ibu. Tapi setiap kali dekat dengan hadirat Tuhan dijadikan kuat. Percaya sama aku. Ayo bertindak, tetap tulis lagu. Suatu ketika saya ngambek gak mau tulis lagu. Kemudian Tuhan ngomong gini sama saya. Kalau seluruh dunia ini menolak, tapi aku mendengar karena engkau tulis bagiku. Apakah engkau tidak mau tulis lagu? Nangis ya Bapak Ibu Saudara. Kapan bisa dengar itu? Di hadirat Tuhan. Kalau saya nggak datang kepada Tuhan, saya nggak akan dengar itu. Saya tetap tulis, udah 100 lebih. Ini lagu saya nggak banyak, sekitar 100-an saja. Baru mulai ada titik terang ketika lagu seperti Bapa Sayang Anaknya dan Bapa Yang Kekal mulai dinyanyikan orang. Tapi habis itu nggak ada lagi lagu yang dinyanyiin. Jadi artinya saya punya lagu tapi mau nyanyiin, mau menjadi berkat nggak bisa. Saya nggak pernah punya visi jadi penyanyi rohani loh Bapak Ibu Saudara. Nggak ada itu visi itu bagi saya. Tapi akhirnya saya berusaha untuk punya album. Itu pun sulitnya minta ampun. Padahal punya uang, punya dana. Suami saya adalah waktu itu head of rep office sebuah bank Eropa. Kami punya dana, kami punya koneksi. Ditutup jalannya sama Tuhan. Kalau saya lihat tangan Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya sudah kecewanya itu udah minta ampun. Kemudian lama ditutup baru dibuka itu ketika umur saya 40. Ini saya sering ulang-ulang nih kisah ini. Karena ini nyata, true story. Umur 40 Bapak Ibu Saudara banyak orang yang bilang terlambat. Banyak yang bilang, press conference pun wartawan bilang terlambat. Ada yang bilang begitu sama saya. Kemana-mana saya pelayanan Bapak Ibu Saudara saya tuh ngalami intimidasi luar biasa khususnya kepada diri saya. Karena kalau diundang orang lihat saya dengan sampul album saya beda. Sampul album saya kelihatan muda banget Bapak Ibu Saudara. Karena difilter kan. Begitu ketemu lo orangnya kok udah tua ya gitu Saudara. Karena suatu ketika saya mau pelayanan sebuah kota itu Geisa mau konser di sana. Bapak Ibu Saudara tahu Geisa ya. Kan ada penyanyi namanya Momo kan. Wah nanti gerejanya ngomong jangan nggak datang ibadah. Ini nanti yang datang ini kayak Momo Geisa. Karena muka saya entah kenapa waktu itu kayak Momo Geisa Bapak Ibu Saudara. Di editnya itu bisa kayak Momo Geisa. Pas datang omo-omo. Omo-omo kata orang Korea. Waduh itu terintimidasi. Saya udah gak mungkin. Udah kan waktu kan gak mungkin berulang ke belakang. Umur saya kan makin tua. Kalau saya umur 40 saja sudah ditolak apalagi selanjutnya. Ya gak Bapak Ibu Saudara. Dan saya gak bisa membayangkan apa yang akan terjadi di depan saya. Umur 43 keadaan berubah. Mimbar mulai dipercayakan Bu Ati. Ada orang yang gereja yang senang dengan proses. Ngeliat saya diproses, dia mulai percayakan mimbar. Dari ibadah wanita dulu, ibadah doa malam. Ya. Kemudian sampai seluruh cabangnya. Dan itu gerejanya Bapak Philip Mantova loh Bapak Ibu Saudara. Jadi saya lebih dulu ngider seluruh gerejanya Bapak Philip Mantova baru ngider di GBI Bu Ati. Coba Bapak Ibu Saudara bayangkan kalau saya nggak lihat wajah Tuhan. Hari ini, tahun ini, bulan Juli, maaf bukan hari ini. Saya usianya 57 tahun. Kalau saya dulu menyerah umur 40, betapa menyesalnya saya. Pintu untuk menjadi berkat bagi banyak orang terbuka dengan luar biasa. Menang. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara. Dulu saya pikir udah gak bisa dipakai ini lagu Indonesia Bagi Kemuliaan-Mu. Ini usianya udah 33 tahun loh. Ada seorang pengusaha mau minta lagu ini jadi lagu iklan. Karena dengar cerita kisah hidup saya gitu. Dia mau ngalami lebih lagi kemenangan. Usahanya hebat. Mau jadi lagu iklan. Yang bagian mananya Pak? Bagian terakhirnya. Harusnya kan, ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Harusnya kan itu. Katakanlah nama perusahaannya Maju Jaya, jangan di Google ya, ini bukan nama sebenarnya. Mau dirubah jadi lagu iklan. Ku percaya Maju Jaya, semakin maju jaya, maju jaya, semakin maju jaya. Maju jaya, maju jaya, maju jaya. Kalau masuk iklan gitu Bapak Ibu Saudara ya. Tergiur gak Bu Ati? Tergiur. Lumayan Bu Ati. Namanya perusahaan jadikan lagu iklan. Tapi waktu itu saya datang kepada Tuhan. Enggak Tuhan.
Panggilanku ini pelayanan. Kayak orang bodoh ya, pelayanan. Sekarang saya bersyukur, pandemi laris manis dinyanyikan di mana-mana. Doa untuk Indonesia naik lagi. Umurnya udah 33 tahun dengan lagu Bapak Ibu Saudara. Coba kalau dulu saya menyerah, mana ada lagi yang mau nyanyikan lagu ini. Setiap kali mau nyanyikan Indonesia bagi kemuliaan-Mu, ingatnya maju jaya Bapak Ibu Saudara. Udah gak jadi lagu doa ini. Gak jadi untuk menyelamatkan bangsa ini, pemulihan bangsa. Artinya hari ini pesan firman Tuhan. Jadilah kuat. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadilah berani. Jadilah sabar. Siap tahun ini mengalami kemenangan? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh luar biasa. Enggak ada rancangan-Mu yang gagal dalam hidup kami. Sebab itu ketika Engkau datang, kami mau ada di situ. Ketika Engkau panggil, kami mau juga menjawab panggilan-Mu. Siap menerima kemenangan daripada-Mu. Kuatkan setiap kami. Jadikan kami berani, jadikan kami sabar. Menteriakan firman-Mu dengan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang sudah diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan.